Jacques Derrida ini merupakan seorang filsuf dari Prancis. Jadi menurut Derrida ini, dekonstruksi adalah bentuk penyangkalan terhadap ucapan atau tulisan, murni atau tercemar, ada atau tidak ada, dan juga penolakan terhadap kebenaran ilmiah. Nah, jika teman-teman sadar ataupun teman-teman ingat, jadi hal-hal yang poin-poin yang disampaikan oleh Derrida dalam penyangkalannya teori dekonstruksi ini merupakan kritik dari suatu teori. Teori siapa, teman-teman? Nah, dekonstruksi ini merupakan kritik dari teorinya dua oposisi benar dari Ferdinand de Saussure. Jadi dekonstruksi ini hadir sebagai kritik dari teori Ferdinand de Saussure yang dua oposisi benar. Terus dilanjut ke poin kedua, yaitu dialogisme dan juga intertekstual yang dikemukakan oleh Mikhail Bakhtin. Istilah dialogisme adalah wacana tekstual yang dikembangkan oleh Mikhail Bakhtin itu sendiri, yang merupakan seorang pemikir Rusia. Nah, dialogisme ini digunakan untuk menjelaskan ketergantungan satu ungkapan dengan ungkapan-ungkapan yang telah ada sebelumnya. Jadi, Bakhtin juga menjelaskan bahwa tidak ada satu ungkapan seni yang merupakan ekspresi murni dan asli, karena seniman telah dipengaruhi oleh realitas yang telah ada di alam gitu, yang telah dilihat, yang telah dialami ataupun dipengaruhi oleh faktor lainnya. Jadi kemudian lahir istilah lagi, yaitu istilah intertekstualisme, yang mana intertekstual ini merupakan pengembangan dari dialogisme. Nah, intertekstual ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dialogis karya satu dengan karya yang lain ataupun dengan karya-karya yang sebelumnya. Terus dilanjut ke simulasi dan juga estetika hiperrealitas. Nah, istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Baudrillard ya, untuk menjelaskan model produksi seni dan kebudayaan di masa suatu masyarakat yang sifatnya konsumer, yang membutuhkan pembeda ataupun diferensi, dan juga membutuhkan perubahan yang terus-menerus dalam kurun waktu yang sangat tinggi. Simulasi ini tidak simulasi dari teori Baudrillard ini tidak menghasilkan realitas, tapi menghasilkan halusinasi, fantasi, nostalgia, dan juga mimpi. Istilah hiperrealistis ini juga adalah kondisi ataupun pengalaman kebendaan ruang yang dihasilkan dari simulasi tadi. Jadi dunia hiperrealistis ini adalah dunia yang tidak memiliki referensi ataupun realitas sosial, melainkan realitasnya menyatu dalam fantasi fiksi, halusinasi ataupun nostalgia tadi, gitu, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya untuk periode postmodernisme. Selebihnya cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Wulan Agustin. Boleh selanjutnya. Ini ada sumber referensi dari kita kelompok 2, periodisasi estetika. Terdapat 4 sumber referensi yang bisa dilihat ya teman-teman. Boleh selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya, boleh tolong ketik di kolom chat Zoom ya teman-teman. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Sania. Ya, silakan teman-teman yang ingin lebih jelas mengenai periodisasi estetika tadi dari periode klasik, ya kan, kritik, modernisme, sampai postmodernisme. Silakan, sudah paham semua apa? Berarti kalau misalnya tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ya?
Ini maaf Bu Ansor, ada pertanyaan dari kelompok 3 Basil Basili. Ya, silakan dijawab. Saya bacain pertanyaannya ya. Sejauh mana periodisasi estetika memberikan pengaruh pada cara kita memaknai karya seni dari berbagai periode waktu? Apakah pembagian ke dalam periode-periode tertentu menciptakan bias terhadap karya seni yang dianggap ketinggalan zaman atau progresif berdasarkan pemahaman kita tentang waktu dan kemajuan? Baik, saya akan diskusikan terlebih dahulu ya, Ibu. Ya, silakan yang lain, yang lain.
Baik, saya Sania Mida Bahar akan menjawab pertanyaan dari Basil Basili. Izin mengkonfirmasi ya Basil, pertanyaannya, sejauh mana periodisasi estetika memberikan pengaruh pada cara kita memaknai karya seni dari berbagai periode waktu? Apakah pembagian ke dalam periode-periode tertentu menciptakan bias terhadap karya seni yang dianggap ketinggalan zaman atau progresif berdasarkan pemahaman kita tentang waktu dan kemajuan? Benar begitu, Basil? Iya, Sania. Jadi, periodisasi estetika adalah pembagian sejarah seni ke dalam periode-periode berdasarkan gaya, teknik, dan karakteristik tertentu yang dominan pada setiap zaman. Ini mempengaruhi cara kita memahami dan menilai karya seni dari berbagai periode waktu karena kita cenderung melihat karya seni melalui lensa sejarah dan perkembangan artistik. Pengaruh dari periodisasi estetika terhadap pemaknaan karya seni dapat terlihat dalam dua hal. Yang pertama, konteks sejarah, dan yang kedua gaya dan teknik. Pertama, konteks sejarah, karya seni dipahami dalam konteks sosial, politik, dan budaya dari zamannya. Yang kedua, gaya dan teknik. Periodisasi membantu mengidentifikasi evolusi teknik dan gaya artistik dari waktu ke waktu. Dan namun pembagian ke dalam periode-periode tertentu juga dapat menciptakan bias. Ada 3 bias. Yang pertama, penghakiman berdasarkan kemajuan. Karya seni dari periode sebelumnya bisa dianggap ketinggalan zaman atau kurang berkembang jika dibandingkan dengan yang lebih baru. Kedua, hierarki estetika. Periodisasi bisa menciptakan hierarki nilai di mana beberapa periode dianggap lebih unggul daripada yang lain. Dan yang ketiga, kurangnya pengakuan terhadap gaya lain. Periodisasi yang berfokus pada perkembangan seni barat bisa mengesampingkan atau meremehkan seni dari budaya lain atau gaya yang tidak sesuai dengan perkembangan waktu di barat. Jadi, periode estetika memudahkan kita untuk memahami perkembangan seni, tetapi juga dapat menciptakan batasan dalam cara kita memaknai karya seni dari periode atau budaya yang berbeda. Apakah sudah terjawab, Basil? Izin menambahkan, Sania. Boleh, Ya. Lili. Mungkin izin menambahkan dari jawaban Sania untuk pertanyaan Basil ya. Jadi kan pertanyaan Basil ini, apakah kira-kira periodisasi dari estetika ini mempengaruhi cara kita untuk memaknai karya seni? Kalau dari saya sendiri tentunya pasti mempengaruhi. Karena kenapa? Karena di setiap periode ini pastinya dipengaruhi oleh konteks-konteks Basil. Jadi ada kayak misalkan konteks sosial ataupun konteks politik ataupun juga konteks budaya yang pastinya di setiap periode ini beda-beda situasinya gitu loh Basil. Jadi tentu akan mempengaruhi nih pandangan kita ataupun sudut pandang kita untuk memaknai yang karya seni yang muncul di setiap periodenya ataupun karya-karya yang muncul di setiap periodenya, karena tadi balik ke konteks-konteks yang ada di setiap periode ataupun situasi dan juga kondisi yang terjadi pada setiap periode. Jadi itu pasti mempengaruhi cara pandang kita ataupun cara kita memaknai sebuah seni yang timbul dari periode-periode tertentu gitu. Terus apa dari pembagian periode itu dapat menghasilkan ataupun menciptakan bias? Tentunya kalau untuk kita sebagai awam ya yang kita nggak terlalu mendalami seni pasti ada bias itu. Jadi karena pas kita menganggap mungkin karya-karya yang kuno, yang zamannya udah bener-bener lama banget, pasti kita anggap ketinggalan zaman karena kita awam, kita nggak ngerti gitu. Jadi kita seringkali mengabaikan ataupun menilai bahwa karya itu kurang ataupun tadi ketinggalan zaman. Sementara karya-karya yang baru kita lebih tertarik gitu dengan karya-karya yang mengikuti perkembangan ataupun periode-periode yang memang masuk ke zaman kita ataupun masa di mana kita ada gitu sekarang, karena kita merasa lebih relate ataupun lebih terhubung lah dengan karya-karya, lebih paham lah dengan karya-karya yang muncul di zaman yang memang dekat gitu dengan kita. Kalau misalkan bagi awam ya seperti itu. Mungkin tambahannya dari saya seperti itu, Basil. Iya, sudah terjawab Sania dan Lili. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, dilanjut pertanyaan kedua dan ketiga. Baik, pertanyaan Zakia Manawitnyani akan dijawab oleh Rizky Nurbarokah. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Zakia mengenai bagaimana penuangan ekspresi estetika dalam suatu karya pada
periode modernisme. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai periode modernisme ini yang dimana ditandai dengan semangat pemberontakan terhadap sebuah tradisi dan juga norma-norma yang sudah ada. Nah, para seniman di periode modernisme ini para maksudnya mencari tahu gitu cara-cara baru untuk mengekspresikan diri dan juga realitas yang mereka lihat. Nah, dari periode modernisme itu bagaimana cara melakukan ekspresi estetikanya itu memiliki ciri-ciri yang pertama itu ada subjektivitas yang dimana seniman modernis ini lebih mengedepankan sebuah emosi, perasaan dan juga pandangan pribadi mereka daripada objektivitas yang mereka lihat. Nah, lalu yang kedua ini ada abstraksi yang dimana banyak karya di periode modernisme ini nih meninggalkan representasi realistis dari sebuah objek dunia nyata dan beralih ke bentuk-bentuk abstrak. Yang biasanya ini nih terdapat bentuk-bentuk geometri, warna-warna berani, dan komposisi yang tidak konvensional menjadi ciri khas dari periode modernisme ini. Lalu ini eksperimentasi yang dimana seniman dari periode modern ini tidak takut untuk bereksperimen dengan sebuah media, teknik, dan juga gaya baru yang mereka miliki. Lalu penolakan terhadap realisme, realisme yang mendominasi seni pada periode ini. Sebelumnya dianggap terlalu membatasi. Nah, seniman modernis ini mencari sebuah cara-cara baru untuk mempresentasikan yang lebih kompleks dan juga multidimensi. Lalu fokus terhadap bentuk, yang dimana bentuk, warna, dan juga garis ini menjadi elemen utama dalam sebuah karya seni pada periode modernis ini. Nah, contohnya itu seperti yang tadi sudah dikatakan, ekspresi estetika dalam karya modernisme ini terdapat karya-karya dari Pablo Picasso, seperti Les Demoiselles de Avignon yang menandai sebuah peralihan dari seni tradisional dan juga ke kubisme. Lalu juga terdapat patung-patung abstrak kayak Konstantin Brancusi yang mengeksplorasi bentuk dasar dan juga esensi objeknya. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Zakia. Apakah sudah terjawab, Zakia? Sudah terjawab dan mudah dipahami. Terima kasih Rizky dan kelompok 2. Baik, terima kasih kembali. Terakhir, masih banyak ya. Baik, pertanyaan Indriana akan saya jawab. Saya Sania Mida Bahar yang jawab. Izin mengkonfirmasi ya Indri, bagaimana modernisme dalam estetika memengaruhi cara kita memahami dan menghargai seni? Iya betul, itu pertanyaannya Sania. Baik Indri, saya izin jawab ya. Jadi, modernisme dalam estetika membawa perubahan signifikan dalam cara kita memahami dan menghargai seni. Ini termasuk aturan tentang keindahan, representasi, dan makna. Jadi, pengaruh modernisme terhadap cara kita memahami dan menghargai seni diantaranya ada yang pertama, penolakan terhadap tradisi. Modernisme menolak konsep seni klasik yang didasarkan pada imitasi alam atau idealisasi bentuk manusia. Yang kedua, eksperimen dengan gaya dan media. Modernisme memperkenalkan pendekatan baru dalam seni seperti abstraksi, kubisme, surrealisme, dan ekspresionisme. Ketiga, penekanan pada subjektivitas dan otonomi seniman. Jadi, seniman modernisme ini menekankan pentingnya otonomi artistik dan kebebasan berekspresi. Dan yang keempat, pergulatan dengan makna dan interpretasi. Dalam estetika modernis, seni ini menjadi semakin terbuka untuk berbagai interpretasi. Dan yang kelima, penolakan terhadap narasi linear. Dalam seni modernis ada kecenderungan untuk menolak struktur naratif yang linear atau kisah yang kohesif.
Jadi, modernisme dalam estetika telah memperluas definisi seni dan mendorong kita untuk menghargai karya seni yang lebih konseptual, eksperimental, dan subjektif. Ini mendorong kita untuk lebih terbuka dalam cara kita memahami keindahan dan makna seni. Apakah sudah terjawab, Indri? Sudah terjawab, Sania. Terima kasih ya. Terima kasih kembali, Indri. Ya, saya izin masuk menjawab pertanyaan Putri Oktaviani ya. Di sini Putri Oktaviani menanyakan bahwa apa yang menjadi ciri khas yang lebih spesifik dari gaya bahasa yang digunakan pada periode modernisme dibanding dengan era sebelumnya, itu periode kritik ya. Mungkin kalau misalkan sejauh yang dari saya coba cari tahu dan coba saya baca, kalau untuk penggunaan bahasa di periode modernisme ini lebih ke penggunaannya mencakup struktur yang non-linear gitu, terus fragmentasinya juga naratif, dan ada teknik-teknik lain lah yang digunakan gitu, berbeda dengan periode kritik yang cenderung mungkin lebih formal dan terstruktur gitu, Put. Terus untuk modernisme ini sendiri seringlah pasti kita temui bahwa karya-karya ataupun hal-hal yang dihasilkan dari zaman modernisme ini sering menekankan kepada subjektivitas dan juga ambiguitas gitu. Jadi misalkan kita bisa bebas nih memaknai karya-karya ataupun mungkin teks-teks yang muncul dalam zaman ataupun periode dari modernisme. Nah, selain itu juga di periode modernisme ini cenderung lebih apa ya, memilih ataupun mengeksplorasi bahasa yang lebih inovatif ataupun ikonik lah ataupun simbolik gitu, yang menciptakan kita sebagai pembacanya ataupun pembacanya itu memiliki pengalaman membaca yang lebih terbuka ataupun lebih interpretatif gitu. Jadi kita punya interpretasi lain ataupun interpretasi yang baru gitu terhadap suatu teks ataupun suatu karya seperti itu. Putri, apakah cukup terjawab? Sudah cukup sih. Tapi kalau yang kritik itu tadi gimana, Li? Maksudnya kurang nangkep yang kritik doang. Kalau yang kritik itu dia lebih cenderung formal dan terstruktur aja gitu, Put. Jadi kayak biasalah, misalkan itu kan zaman setelah klasik ya gitu. Jadi mungkin dia masih gaya bahasanya masih ngikutin kayak yang terstruktur dan juga nggak berani keluar dari misalkan kayak teks-teks ataupun karya-karya yang hadir di zaman modernisme gitu, yang karyanya bisa jadi misalkan kayak puisi-puisi misalkan yang cuman puisinya tahu gak yang puisi semacam ini apa namanya kawin. Nah itu kan puisinya cuma bahasa cuma gitu-gitu doang. Tapi kan di kita kalau memaknainya kan bisa memaknai puisi itu eh, apa ya, banyak banyak maknanya gitu. Jadi kalau misalkan di zaman kritik ataupun periode kritik itu bahasanya lebih terstruktur, enggak sebebas ataupun simbolik kayak zaman ataupun periode modernisme gitu, Put. Oh, jadi kritik itu masih berbau-bau klasik, kalau modern udah lebih terbuka ya? Betul, jadi ada kebebasan lah dalam menginterpretasikan karya yang kita miliki di periode modern gitu. Jadi lebih bebas gitu menggunakan bahasanya kita di zaman modern. Kalau misalkan di zaman kritik kita apa namanya masih masih terikat mungkin ya sama aturan ataupun kaidah-kaidah kebahasan gitu. Jadi masih cenderung kaku gitu penggunaan bahasanya. Ya, baik, terima kasih Lili atas jawabannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan Ya, terakhir baik. Azalea Saya di sini dari izin untuk menjawab pertanyaan dari Alea ya. Ada Alea nanya, dalam periode estetik terdapat dua kebudayaan yang mungkin ada perbedaan signifikan antara kebudayaan Barat dan Timur. Ya di sini suaranya masuk nggak? Ya, soalnya. masuk ya. Masuk. Lah, tes.
Masuk Yor. Tes, halo. Ya maaf tadi tentang ya, jawab pertanyaan dari Azalia tadi ya antara perbedaan kebudayaan Barat dan Timur. Ya, jadi dalam kebudayaan Barat dan Timur ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan ya dari pendekatan mereka terhadap seni dan keindahan. Dan dalam tradisi ya dari tradisi Barat ini itu cenderung menekankan individualisme, rasionalisme dan juga realisme tadi yang sering bertujuan untuk meniru kenyataan atau mengekspresikan emosi pribadi melalui karya seni. Nah, dari seni Barat ini biasanya menggunakan perspektif yang linear dan ruang tiga dimensi dengan fokus pada figur manusianya, potret, dan juga dari pemandangan alamnya. Dan di sisi lain dari tradisi Timur ini lebih menekankan harmoni, spiritualitas, dan juga simbolisme. Jadi seni Timur ini sering bertujuan untuk menyampaikan konsep spiritual atau filosofis yang menggunakan ruang datar perspektif lapis dan lebih sering menggambarkan alam, hewan simbolis atau kaligrafi. Dan dari perbedaan ini juga terlihat dalam teknik yang dikembangkan dengan uh, Barat mengembangkan teknik yang tadi Chiaroscuro dan sementara dari kebudayaan Timur ini mengembangkan teknik seperti goresan pos yang ada di dalam kaligrafi itu. Nah, dari peran senimannya juga berbeda-beda. Dari seniman Barat ini lebih terlihat sebagai individu yang kreatif, unik, dan sedangkan dari seniman Timur ini lebih dianggap sebagai penjaga tradisi-tradisi sebelumnya. Nah, meskipun perbedaan ini terlihat signifikan, jadi tapi keduanya ini memiliki variasi dan pengecualian dan juga batas-batas antara estetika Barat dan estetika Timur. Seperti itu. Apakah terjawab hal ya? Berarti tadi yang perbedaan ada di simbolis, teknik yang dikembangkan sama di peran senimannya ya, Yordan? Iya betul. Dari pendekatannya juga. Oke, jelas. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Baik, karena pertanyaannya sudah terjawab semua ya, saya kembalikan ke Bu Siti Ansor ya, kepada Bu Ansor, saya persilahkan. Ya, selamat ulang tahun Bu Sinto. Sehat-sehat, ibu-ibu semua. Ini ibu-ibu semua ya? Ya, ibu-ibu semua. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan menguji saudari Air. Kita beri applause untuk Sania, Rizky, Lili, dan siapa satu lagi Ibu lupa? Jordan. Iya, Yordan. Oke. Jadi Ibu soalnya nguji nih. Jadi Ibu jelaskan ya di dalam priorisasi estetika itu ada Barat dan ada Timur ya. Ini terdengarkan Ibu ya. Ada Barat dan ada Timur. Nah, merupakan hasil pemikiran ya kan terhadap sebuah keindahan. Nah, kebudayaan Timur berkembang di wilayah Asia merupakan cerminan dari tradisi berpikir kolektif secara sintesis, dan orang Timur merasa bahwa pemikirannya itu bersatu dengan alam dan manusia sebagai bagian dari alam ya. Nah, sedangkan pemikiran Barat mencerminkan tradisi yang rasional, ya kan, logis dan individu, ya kan. Kalau misalnya Timur itu alam dan manusia itu biasanya kan juga berhubungan dengan mistik ya. Kalau pemikiran Timur, kalau pemikiran Barat dia lebih rasional, logis, dan individu. Nah, tradisi berpikir orang Barat berasal dari tradisi Yunani, Romawi, sampai terbentuknya manusia modern.
Nah, ada berbagai periode, ya kan? Tadi yang sudah disampaikan, ada periode kritik, ada periode klasik, ada periode kritik, dan ada periode modernis dan postmodernis. Nah, periode klasik itu ada filsuf, ya kan, dari Sokrates, Plato, Aristoteles, ya kan? Nah, dalam pemikirannya Sokrates, keindahan itu bersifat relatif, sesuai dengan sifat dan ciri dari benda tersebut. Suatu objek itu indah walaupun berbeda nilainya. Namun, secara keseluruhan, secara keseluruhan, soalnya Ibu dua device sih pusing. Yang segala keseluruhan merupakan sesuatu yang menyenangkan. Nah, banyak banget WA sih. Kemudian keindahan itu tergantung pada dunia ide. Kalau Plato ya pemikirannya tadi, kalau Sokrates bahwa indah itu bersifat relatif ya. Kalau Plato, keindahan itu tergantung pada dunia yang bersifat transendental, ya kan, atau secara tidak langsung terjangkau. Jadi keindahan itu tergantung pada dunia ide, ya kan, dan terjangkau oleh pemikiran manusia. Terdengar Bu Hera, saya sebentar ya, lagi sambil ngajar sebentar aja. Kan belum mulai, sudah mulai kan ya? Nah, kemudian cintanya secara umum, Plato itu mengungkapkan bahwa cintanya itu platonis. Nah, kalau Aristoteles, seseorang dapat menikmati keindahan karena peran intelektual, bukan karena kontemplasi. Ya kan, bukan karena kontemplasi itu menyendiri gitu ya. Keindahan itu tidak dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain. Nah, kalau misalnya itu adalah dari Plato, Aristoteles, dan Sokrates. Nah, kemudian di periode kritik, ya kan, kritik itu dianggap orang filsafat menganggap bahwa menyelidiki batasan rasio dan mempertentangkannya dengan dogma-dogma. Dogma-dogma itu apa sih? Dogma itu doktrin lah gitu ya. Konsep kebenaran dan keindahan itu bersifat relatif. Artinya keindahan itu bisa berubah menurut tempat dan adat istiadat di negara-negara tertentu. Itu menurut periode kritik. Nah, kalau periode modernis, lahir itu dari dorongan untuk menjaga standar nilai estetik. Nah, beliau mengatakan, mereka, periode modernisme itu mengatakan bahwa seni itu bersifat otonom, tidak menjadi instrumen dari kepentingan apapun. Jadi, tidak terikat oleh apapun, jadi berdiri sendiri estetikanya. Nah, kalau periode postmodern, tampil sebagai perlawanan atas pandangan modernis yang mengklaim adanya kebenaran tunggal yang berperan sebagai pusat sekaligus mendekonstruksi. Nah, istilah dekonstruksi itu bahwa ada lembaran-lembaran baru dalam penilaian estetika. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Apakah sudah jelas? Di dalam proses pembelajaran hubungan yang jelas. dan murid merupakan elemen. Oke, kalau sudah jelas, berarti insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Kita berikan selamat untuk kelompok sekarang kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Pembelajaran yang baik. Iya, kelompok 3. Baik, berarti kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasinya ataupun pembelajarannya lebih